Ketika hatiku telah disakiti, ajarku mengerti arti mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku mengerti arti mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ajar kami untuk mengampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ajak kami mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Oleh karena itu Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkannya, Tuhan menjamah hati pikiran kami, berikan kepada kami kesungguhan dalam mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, agar kami mendapatkan banyak berkat dan kami mendapatkan banyak panduan untuk kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, memberkati dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam masa-masa Paskah. Oleh karena itu, memasuki masa-masa Paskah itu namanya masa-masa Prapaskah. Pak Pendeta Hari telah menyusun sebuah tema besar untuk kita renungkan bersama-sama tentang 7 perkataan Tuhan Yesus. Yang hari ini kita mulai dari perkataan yang pertama.
Mari kita buka Alkitab kita baca dari Lukas pasal 23 ayat 34a. Demikianlah firman Tuhan tertulis, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, saudara dikasihi Tuhan, maka hari ini yang menjadi tema perenungan kita yaitu berbicara, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, saudara, di dalam masa-masa prapaskah ini, ya kita diajak untuk merenung yang pertama, kita merenung tentang topik pengampunan. Kita mau belajar hari ini bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan sebuah warisan, sebuah pengajaran, sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam mengampuni. Nah, saudara, ketika kita berbicara mengenai pengampunan, ini bukan berbicara mengenai sebuah hal yang sepele. Ini berbicara bukan tentang hal yang mudah dan gampangan. Ini berbicara sebuah hal yang serius. Karena tentu ya setiap kita, baik saya dan juga saudara sekalian, tentu kita sebagai manusia yang masih hidup, kita pernah mengalami yang namanya sakit hati. Kita pernah disakiti hati, perasaan kita oleh siapapun itu. Sehingga ketika sudah sakit hati dan itu berlarut-larut tidak ada penyelesaian, bisa jadi ya terjadilah yang namanya tidak bisa mengampuni. Nah, karena hati yang begitu sakit, sehingga melihat mukanya saja sudah merasa memuntah, sudah benci, ya, mendengar suaranya saja sudah tidak mau lagi. Ya. Ini berbicara tentang pengampunan. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita dituntun oleh Tuhan untuk dapat melepaskan pengampunan apabila kita menjadi orang yang memang sulit mengampuni, dan apabila di hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami sesuatu dan tidak bisa mengampuni orang lain. Nah, saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dari ucapan salib dia di atas kayu salib yang pertama? Ketika Yesus disalib, dia disalib bukan atas perbuatan jahat. Dia disalib karena dia difitnah. Ya, dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Dia menolong orang, dia menyembuhkan, dia memberitakan firman Tuhan, dia berkhotbah, tetapi ujung-ujungnya dia difitnah, ya, ditangkap, diadili, ditampar, diludahi, ya, disuruh pikul salib, dikasih pakai mahkota duri, dihina yang sangat mengerikan, dan kemudian puncaknya dia disalibkan. Bukan karena perbuatan jahat, tidak ada perbuatan jahat sedikit pun yang dilakukan, tetapi dia harus menanggung itu semuanya. Saudara, ketika Yesus mengampuni, itu bukan hal yang mudah. Hal yang sangat berat. Ya, sebelum disalib, ketika Yesus masih berdoa di Taman Getsemani, sesaat sebelum ditangkap pada malam hari, di situ saja sudah menunjukkan penderitaan yang sangat berat. Ketika dia berdoa, dia minta kepada Bapa, ya Bapa, ya, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tuhan, kalau boleh saya jangan menderitalah, jangan sampai disaliblah. Berat sekali Tuhan, saya harus lalui. Nah, sehingga ketika Yesus disalib, dan dia katakan ini di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus bisa mengampuni sebagai manusia yang sempurna, 100% manusia. Kesalahan orang sedikit saja, ya, sama kita, mungkin kita berat mengampuni. Apalagi perkataan orang yang membuat kita sakit hati. Kita dibicarakan di belakang-belakang. Kita difitnah, kita dihianati, kita dilecehkan, kita dibuli. Maka mengampuni itu hal yang berat. Tetapi Yesus memberikan teladan pengampunan. Kita lihat rahasianya di mana. Yang pertama, mengapa Yesus bisa mengampuni? Dia katakan, ya Bapa. Menandakan relasi Yesus dengan Allah Bapa itu begitu kuat sekali. Sehingga walaupun disalib dia tetap memanggil, ya Bapa, ya Allahku. Yesus memiliki relasi yang sangat baik dengan Bapanya. Ini menunjukkan apa? Kita akan bisa mengampuni apabila kita punya relasi yang baik dan benar dengan Tuhan kita.
Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang mengampuni. Ya, dia tidak mengingat kesalahan. Bahkan dikatakan sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Dia tidak memandang hina hati yang hancur. Ya. Menunjukkan bahwa Tuhan punya pengampunan yang tidak ada batasannya. Oleh karena itu, ketika kita punya relasi yang intim dengan Bapa kita, Tuhan kita, maka kita tentu akan bisa mengampuni orang lain. Sesakit apapun hati kita disakiti oleh orang. Karena apa? Kita sadar bahwa Bapa kita, Allah kita adalah Allah yang pengampun, pengasih dan penyayang. Maka tentu kita yang punya relasi baik dengan Dia, kita akan bisa mengampuni orang. Ya, kita akan bisa mengampuni orang karena kita tahu Bapa kita juga pengampun. Jadi mari kita punya relasi yang intim, yang baik dengan Tuhan kita. Jaga relasi dengan Tuhan. Lewat doa, lewat membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketika mengikuti renungan, ikutilah dengan baik. Supaya kita punya relasi yang baik dengan Bapa. Yang kedua, ya. Nah, bagaimana Yesus bisa mengampuni? Dia katakan, ampunilah mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Yesus melepaskan pengampunan yang tulus, ikhlas. Ya. Sehingga pengampunan yang tulus, ikhlas itu membuat dia dapat menjadi seorang yang bisa mengampuni. Ya. Dia mengajarkan kepada murid-murid yang menyaksikan dia disalib pada hari itu. Beginilah, ya, ketika dia mengajar tentang kasih, kasihilah sesama manusia, doakanlah musuhmu. Ketika disalib, Yesus mempraktekkan pengajaran kasihnya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ada ketulusan, ada kasih, ada pengorbanan untuk melepaskan pengampunan. Tidak mudah memang. Tetapi itulah bentuk daripada pemahaman akan firman Tuhan. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar? Caranya adalah dengan kita berusaha mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar. Jadi ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita dengar khotbah, ya, jangan disimpan di hati dan pikiran saja. Tapi belajarlah untuk melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu juga ketika kita berbicara mengenai pengampunan. Ketika hari ini kita dengar khotbah tentang bagaimana mengampuni, kita tidak akan pernah bisa untuk mengampuni ketika kita tidak berusaha untuk melakukan apa yang sudah kita dengar hari ini. Maka setelah kita dengar hari ini, saudara, coba kita ingat siapa orang-orang yang menyakiti hati kita. Siapa orang yang selama ini sulit sekali untuk kita bisa maafkan. Doakan dia agar Tuhan menjamah hatinya dan lepaskanlah pengampunan. Dan terakhir, yang ketiga, ya, Yesus berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus bisa mengampuni? Alasannya apa? Yesus berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa mereka? Mereka itu bisa berbicara kepada para imam, ya, ahli Taurat yang tidak suka kepada Yesus, Herodes, Pilatus, Yudas Iskariot, bahkan para pasukan, bahkan orang-orang Yerusalem yang katakan salibkan dia, salibkan dia. Padahal sebelumnya mereka menyambut dia, Hosana bagi anak Daud. Tapi dalam momen yang lain mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi Yesus katakan bahwa ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga seperti itu yang mereka lakukan. Maka Yesus mengajar kepada kita. Alasan kita mengampuni kenapa? Ya, marilah kita taruh di pikiran kita. Kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika mereka membuli, ketika mereka mengejek, ketika mereka menghina, memfitnah dan sebagainya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka lakukan adalah dalam kendali kejahatan. Ya. Sehingga kita harus menunjukkan apa yang kita tahu dari apa yang Tuhan ajarkan. Yaitu apa? Yaitu mengampuni mereka. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika kita bisa menunjukkan pengampunan, maka mereka melihat rupanya itu, ya, yang harus dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita melakukan apa yang kita tahu dari apa yang Tuhan ajarkan. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar hari ini dari apa yang Yesus telah lakukan. Ya,
mengampuni. Ketika dia bisa mengampuni, tentu kita juga bisa. Maka mari kita berdoa minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhusus kepada orang-orang yang mungkin meninggalkan jejak sakit hati buat kita. Ingat, hati yang mengampuni adalah hati yang memiliki damai dan sejahtera. Tidak mungkin hati yang penuh dendam, hati yang penuh kepahitan, hati yang penuh akar pahit bisa mengampuni. Hanya hati yang damai dan sejahtera yang bisa mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan di hari ini untuk mau melepaskan pengampunan seperti Yesus sudah mengampuni di kayu salib, dan Dia dengan tulus mengajar kepada kami untuk kami dapat melepaskan pengampunan. Kami mau bergantung kepada Tuhan, mau menjalin relasi dengan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengampuni, karena itulah kehendak Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.